Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Perbedaannya itu adalah soal ketelitian, Franky. Itu yang nggak ini. Dulu saya ada Iya. salah satu cerita gini ya. Ada salah satu yang itu berberita besar di koran. Itu ada seorang nasabah bank. Dia datang ke situ, dia ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk kenapa? Dia utang sama bank. Utangnya itu dia udah bayar setiap bulan rajin. Tapi utang bonggolnya nggak hilang-hilang, Franky. Bunganya tetap ada. Dia utangnya di rumahnya dia bayar tuh cuma bayar bunganya doang. Sampai mati juga nggak akan selesai itu ya? Iya, aja nggak tahu. Tapi mungkin itu kan masalah soal alokasinya itu kan mungkin kurang kali ya. Akhirnya dia datang ke bank itu ngamuk-ngamuk, Franky. Dia datangnya ngamuk-ngamuk. Terus kemudian dia pulang. Dia akhirnya karena ngamuk-ngamuk dibawa sama satpam, dibawa masuk ke dalam kamar. Manajer kali ya, manajernya. Dia keluar dari situ dalam kondisi udah agak reda. Begitu keluar di tengah jalan, masih di depan teller itu tiba-tiba dia ambruk jatuh meninggal. Itu yang masuk koran bukan, Dok? Iya, sangat itu kasus besar. Irjen Okta namanya. Iya, tapi sipil dia, tapi irjen dia. Irjen Okta apa Iya, Irjen betul Okta? betul namanya itu. Nah, akhirnya ribut, masalahnya itu bank asing kan. Nah, ceritanya begini, ini sih cerita pengalaman ya, kita bisa belajar dari kasus itu. Iya. Jadi diotopsi. Nah, yang otopsinya itu seorang dokter forensik yang masih muda, baru lulus. Dia otopsi, dia baru mintanya periksa dalam kan, otopsi. Waktu diotopsi, diperiksa luar, ketemu ada luka di sini, di hidung. Terus nggak ada apa-apa. Polisinya datang. Dok, minta laporan sementara untuk lapor ke bosnya. Dokternya bikinlah laporan. Jadi visum repertum sementara. Dia bilang pada pemeriksaan ditemukan ada luka pada daerah muka akibat kekerasan tumpul. Sebab mati belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah. Dikirimkan, berarti ada kekerasan tumpul kan sini. Keluarga udah seneng karena ini kekerasan tumpul di sini. Kan berarti ada penganiayaan kan. Nah, jadi bisa minta kompensasi dia, saya nggak tahu. Kemudian keluarganya tuh tidak puas. Bukan tidak puas begini. Kemudian dilakukan otopsi kan. Waktu otopsi, kemudian hasil otopsi menunjuknya adanya perdarahan otak. Seperti kayak stroke. Akhirnya si dokternya bikin visum akhir. Pada pemeriksaan ditemukan adanya perdarahan pada otak akibat penyakit stroke. Dia kagak sebut lagi soal luka yang di sebelah sini. Karena dia bilang kan gue udah kasih tahu ada luka. Matinya karena stroke. Kan sebenarnya kasus sudah selesai. Tapi ada kesalahan yang dilakukan. Pada waktu dia bikin visum sementara, nomornya sekian. Pada waktu di sini, nomornya sekian. Sama nomornya. Jadi ada dua visum. Satu ada kekerasan tumpul. Satu adalah stroke. Dengan nomor yang sama? Nomor yang sama, kesimpulannya beda. Sini ada kekerasan, di sini ada mati karena penyakit. Persepsinya keluarga apa? Si dokternya ini disogok. Persepsi. Saya sih nggak menduga ke arah sana. Iya, paham. Jadi artinya di sini si dokternya nggak teliti bikin nomor. Nah, mestinya kan ini A, ini B. Iya. Ya dong. Dan sebenarnya kalau dia ada seperti ini, yang ininya ditulis. Ditemukan kekerasan tumpul yang tidak mematikan. Selanjutnya orang pemeriksaan dalam ketemu stroke. Matinya karena stroke kan begitu kan udah selesai kan. Kan masalahnya kalau secara awam, nomor sama, dokternya sama, jamnya sama, kesimpulannya beda. Berarti ada pengaruh kan? Karena kan luka di sini bisa aja waktu dia gegubrak situ kena ini ya, lantai ya. Nah, pada waktu itu anehnya dia datang ke polisi minta diotopsi ulang. Karena nggak percaya sama dokter yang pertama. Keluarga nih, Dok? Ya, keluarga. Polisinya nggak mau. Kata polisi, udah diotopsi oleh dokter forensik. Kenapa mesti begitu? Polisi kan ya udah selesai lah udah gitu.
Nah, keluarga nggak puas. Dia datengin ke gurunya si dokter forensik ini dari institusi yang sama. Dia ngomong, saya mau otopsi, tapi polisi nggak mau. Dia bilang, kalau keluarga mau, saya bisa melakukan otopsi kok. Boleh tuh dok ya? Loh, boleh dong kalau orang mau nyari kebenaran, masa nggak boleh? Oke, jadi otopsi kita lebih jelasin lagi. Kemarin kalau polisi yang minta, maka keluarga nggak bisa menolak. Ya. Dan sekarang kalau keluarga yang minta, polisi nggak boleh nolak juga dok? Bukan. Gini, dalam hal ini keluarga nggak puas kan? Ya. Ya dia seperti waktu Brigadir J itu kan Iya, betul. kan sama. Tapi masalahnya bedanya di sini, yang di sini di polisi itu tidak menganjurkan. Ya udah selesai lah. Tapi keluarga minta, kata dokter kalau mau minta oke, gua lakukan lagi. Nah, tapi karena dengan kecurigaan keluarga bahwa itu ada kekerasan. penganiayaan. Iya. Jadi pada waktu otopsi si dokter yang kedua itu melakukan pemeriksaan yang lebih teliti. Saya kebetulan ikut terlibat di situ karena kita gali kubur, ekshumasi, dibuka karena dia tahu ada penganiayaan, dilakukan sesuatu yang tidak lazim. Kalau lazim kan dipotong kepala, dibuka, sini. Nah dia karena di badan itu, dia waktu dibuka di tangan dibuka, kulitnya dilepas, ada memar di beberapa tempat. Jadi dia bilang ada kekerasan, dianiaya. Karena ada memar tadi dok ya? Wah itu ribut Frankie. Ramai itu dok. Karena institusinya sama, dokternya satu, muridnya, satu gurunya, satunya ngomongnya begini, ini ada kesalahannya di tadi yang administrasi itu saya bilang. Tapi dia ini lebih teliti karena dia udah tahu ada penganiayaan, dibuka. Dia lakukan persis seperti di Jepang. Kalau di Jepang, Frankie, nggak cukup cuma begini, di kulitnya dibuka, jadi orang tuh jadi seperti kayak katak terbang gitu loh. Di ototnya pun di kulit, ototnya dicopot, dilihat sampai lapisan keberapa itu masih ada perdarahan. Jadi artinya di sini yang tadinya kesimpulannya sederhana jadi nggak sederhana lagi, dok ya? Akhirnya si dokter yang senior itu diadili sama dokter-dokter forensik lain. Dia bilang tidak etis, masa guru ngelawan murid? Yang guru yang mana, dok? Yang kedua, guru ngelawan murid. Iya, kan pasti udah gitu institusi sama. Jadi dianggap dia tidak etis karena melawan sejawat sendiri di dalam ini sendiri dan nggak fair. Kenapa guru ngelawan murid gitu loh? Ya kalau muridnya belum beres ya. Nah itu sebabnya kemudian waktu pas lagi kita gelar perkara, tuh saya termasuk orang yang ikut mengadili si dokter tadi. Tapi saya bantu dia waktu dia gali kubur ya. Kayak gitu kita dengerin. Akhirnya yang terjadi adalah sebenarnya mau membuat orang ini kena hukuman, si gurunya, akhirnya malah yang muridnya itu diomelin. Lu sih salah sendiri. Kalau ngelakukan otopsi ya mbok ya lu ngobrol sama teman yang lebih senior, nanya kan nggak ada masalah. Iya dong. Lu itu melakukan kesalahan di sini gitu loh. Tadi yang saya bilang mestinya kan dia tulis juga kekerasannya pada kesimpulan yang terakhir dan nomornya mesti beda karena isinya beda gitu. Itu gara-gara kasus itu, Dok. Itu pengaruh banyak tuh, Dok, terhadap prosedur kerja debt collector. Iya, yang tadinya boleh dilakukan sendiri sama pihak ketiga, dalam hal ini outsource-nya harus dilakukan sama bank yang bersangkutan. Iya. Dan isu macam-macam pada waktu itu. Jadi ya ribut lah. Tapi akhirnya sih yang bersangkutan nih seniornya itu nggak dia bilang kejujuran ilmiah. Iya. Loh, makanya dia bilang sama saya, kamu sendiri pun kalau melawan saya di pengadilan, jangan maksudkan itu di dalam hati karena itu kan masalah bacaan lu beda sama gue, pengalaman lu beda sama gue. Dan kedua memang tadi faktor ketelitian tadi, Dok ya. Pada saat dia melakukan dia kurang teliti, diperiksa sama orang yang lebih teliti tentunya hasilnya beda. Ya, jangankan diperiksa sama orang yang beda, dibaca sama orang yang beda aja hasilnya bisa beda. Saya mungkin ada satu kasus ya, Frankie ya. Ini cuma soal baca doang nih. Ada seorang nenek ditemukan meninggal, dilaporkan oleh cucunya jatuh, katanya neneknya meninggal. Karena jatuh itu termasuk tidak wajar, dilakukan otopsi dilakukan oleh dokter umum di luar pulau, dilakukan oleh dokter umum. Luar Pulau Jawa maksudnya dokter ya. Kesimpulan si dokter itu adalah dokternya udah benar, kerja ini udah benar. Pada pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang kepala dan pendarahan otak.
akibat kekerasan tumpul. Udah selesai sebenarnya secara forensik. Tapi polisinya itu nggak cukup pas itu. Dia bilang gini, nenek itu cuma tinggal sama cucunya itu yang lapor dia jatuh itu. Dan si cucunya ini dikenal sama orang sekitar itu suka marah-marah sama si neneknya, suka minta duit melulu. Suka minta duit, pokoknya nggak beres lah hidupnya. Dan kalau si nenek meninggal, dia akan jadi wali waris tunggal. Si polisi mencurigai dia yang bunuh neneknya. Maka pertanyaan polisinya ke dokter tadi, ini itu kekerasan tumpulnya karena dikebuk apa karena jatuh? Karena kalau dia jatuh berarti kecelakaan, dapat warisan dia. Tapi kalau dia dipukul, kemungkinan si cucunya yang mukul. Kalau dia yang mukul, maka sebagai tersangka dia nggak bisa dapat warisan. Maka warisan itu akan jatuh ke masjid. Pihak lain ya? Pihak lain. Mau digali lagi? Udah terlalu lama. Dia minta konsultasi ke saya, polisinya. Dokter bisa baca nggak? Saya baca. Dipukul. Saya bikin kesimpulan, visum, berdasarkan pemeriksaan dia. Ditemukan ada patah di sini, begini-begini. Saya bilang, ini orangnya dipukul. Apa nggak bedanya di mana? Nggak tahu dong. Kalau orang kepala jatuh, kepala itu kan terdiri dari kepingan-kepingan tulang. Iya. Kalau dia jatuh, dia patah. Karena jadi kepala jatuh ke tempat yang datar. Kalau dia patah tulang, patahnya garis. Oke, kayak batok kelapa kita mau pecahin tuh kan garis. Kalau dia dipukul, melesek ke dalam. Deskripsinya si dokter, melesek ke dalam. Dia bilang kekerasan tumpul. Saya berdasarkan gitu, saya bilang ini bukan kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul yang berdasarkan sifatnya sesuai dengan pukulan. Kepala diam, ada benda yang mendekati kepala. Bukan kepala yang jatuh mendekati benda yang diam. Itu ada teorinya, namanya teori Guardian. Seorang ahli yang menyatakan teori itu. Jadi berdasarkan teori itu, orang ini dipukul. Karena tambah dipukul, akhirnya ketangkep dan si cucunya ngaku, dia jadi tersangka. Tidak ada pemeriksaan lain, tapi cuma kesimpulannya beda. Bacanya. Ya nggak bisa dibilang dong, jangan melawan teman sejawat. Tapi misalkan ya, keadilan kan lebih tinggi kan sebenarnya. Gitu. Oke dok, jadi ini banyak lagi nih dok. Dia punya pertanyaan-pertanyaan lagi. Kita baca dulu dok ya. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.